Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Pak Eko. Pada materi kali ini kita akan membahas pelajaran tematik tema 6 subtema 2 tentang perubahan energi. Tujuan dari pembelajaran materi kali ini yang pertama yaitu siswa dapat melakukan percobaan tentang perubahan energi. Yang kedua, siswa dapat mengamati pekerjaan seseorang dan menentukan perubahan energi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan perubahan energi melalui tabel. Dan yang terakhir, siswa dapat menentukan perubahan energi yang terjadi dalam kegiatan sehari-hari. Anak-anak semuanya, pada saat kita melakukan kegiatan, kita membutuhkan banyak energi. Berdasarkan sifatnya, energi tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Energi tidak dapat dimusnahkan, namun energi dapat diubah bentuknya. Jika suatu energi tidak dapat kita rasakan lagi, bukan berarti energi tersebut hilang. Energi tersebut telah berubah menjadi energi lain. Saat kita makan, makanan tersebut diolah di dalam tubuh untuk menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan ini berubah menjadi energi panas. Kemudian, energi panas berubah menjadi energi gerak bagi tubuh kita. Adanya energi gerak inilah tubuh kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Anak-anak semuanya, dari peristiwa di atas ada beberapa contoh lain perubahan energi kimia. Antara lain yaitu yang pertama adalah perubahan energi kimia menjadi energi panas. Yang kedua, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Dan yang terakhir, perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Anak-anak semuanya, mari kita bahas masing-masing dari 4 perubahan energi tadi. Yang pertama yaitu perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya adalah bahan bakar LPG dan minyak tanah pada kompor merupakan sumber energi kimia. Pada saat kompor dinyalakan, maka akan timbul energi panas. Yang kedua, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya adalah alat transportasi seperti kereta uap, mobil, motor yang menggunakan bahan bakar dari sumber energi kimia yaitu batu bara dan bensin. Jika bahan bakar tersebut terbakar, maka alat transportasi tersebut dapat bergerak. Yang ketiga yaitu perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya adalah batu baterai yang mengandung bahan kimia yang dapat menghasilkan listrik. Baterai dapat digunakan pada alat-alat seperti senter, radio, mainan anak-anak, arloji, dan lain sebagainya. Yang keempat, perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Contohnya adalah pada saat menyalakan lilin, maka akan muncul cahaya api dari hasil pembakaran. Hal ini sama pada saat menyalakan lampu minyak. Anak-anak semuanya, selain perubahan energi kimia, ada pula energi lain yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu? Ya, benar. Energi itu adalah energi listrik. Perubahan energi banyak terjadi di sekitar kita. Ada beberapa contoh perubahan energi di sekitar kita. Antara lain adalah yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi gerak.
Yang keempat, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Yang kelima, perubahan energi gerak menjadi bunyi. Yang keenam, perubahan energi cahaya menjadi listrik. Dan yang ketujuh, perubahan energi gerak menjadi listrik. Anak-anak semuanya, mari kita bahas masing-masing perubahan energi listrik tersebut. Yang pertama yaitu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Perubahan energi ini dapat kita lihat pada beberapa alat rumah tangga. Misalnya adalah setrika, kompor listrik, teko listrik, penanak nasi, dan lain-lain. Di dalam alat tersebut terdapat elemen pemanas yang mengubah energi listrik menjadi panas. Perubahan energi listrik yang kedua yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energi ini dapat kita lihat pada lampu, baik lampu pijar ataupun lampu neon. Selain lampu, energi listrik menjadi cahaya terjadi pada laptop, layar komputer, ataupun layar televisi. Yang ketiga yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi ini dapat kita lihat pada beberapa peralatan seperti kipas angin, mixer, bor listrik, gergaji listrik, mesin jahit, listrik, dan lain-lain. Peralatan tersebut dapat bergerak disebabkan karena adanya motor listrik yang membuat poros atau as pada alat listrik tersebut bergerak. Perubahan energi yang keempat yaitu perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Perubahan energi ini dapat kita lihat pada beberapa alat seperti bel listrik, sirine, radio, atau televisi. Pada saat peralatan tersebut dialiri listrik, maka akan mengeluarkan bunyi. Perubahan yang kelima yaitu perubahan energi gerak menjadi bunyi. Perubahan energi ini dapat kita lihat saat seseorang memainkan alat musik. Seseorang drummer atau gitaris atau pianis dan lain-lain. Saat alat tersebut dimainkan dengan cara dipukul, dipetik, atau ditekan, maka alat musik tersebut dapat mengeluarkan bunyi. Perubahan energi yang keenam yaitu perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Perubahan energi ini dapat kita lihat pada PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Cahaya matahari ditangkap kemudian diubah menjadi listrik oleh panel surya. Perubahan yang terakhir adalah perubahan energi gerak menjadi listrik. Perubahan energi ini dapat kita lihat pada PLTB dan PLTA. Aliran air dan angin menggerakkan turbin sehingga menyebabkan generator berputar dan menghasilkan listrik. Anak-anak semuanya, Tuhan menciptakan perubahan energi agar dapat dimanfaatkan manusia. Adanya perubahan energi, manusia dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Energi yang dapat langsung dirasakan manfaatnya yaitu energi matahari. Matahari dapat menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Coba kalian amati tabel berikut ini. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Ada 8 perubahan energi dengan alat atau benda yang digunakan. Yang pertama yaitu energi kimia menjadi energi panas. Alat atau benda yang dipakai adalah kompor. Yang kedua, energi kimia menjadi energi gerak. Alat yang dipakai yaitu kereta uap. Yang ketiga yaitu energi kimia menjadi energi listrik. Alat yang dipakai adalah senter. Yang keempat adalah energi kimia menjadi energi cahaya. Alat yang digunakan adalah lampu minyak.
Yang kelima, energi listrik menjadi energi panas. Alat yang dipakai adalah setrika. Yang keenam, energi listrik menjadi energi cahaya. Alat yang digunakan yaitu televisi. Yang ketujuh yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Alat yang dipakai adalah kipas angin. Dan yang terakhir, energi listrik menjadi energi kimia. Alat yang dipakai adalah sirine. Sumber energi dapat habis jika kita menggunakan secara terus-menerus. Sebagian besar sumber energi yang kita gunakan akan habis. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan dengan sebaik-baiknya. Jika sumber energi tersebut habis, maka kita harus mencari sumber energi alternatif agar kebutuhan energi dapat tetap terpenuhi. Apakah sumber energi alternatif itu, anak-anak? Ya, sumber energi alternatif adalah pengganti bahan bakar fosil yang digunakan selama ini, yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ada beberapa macam sumber energi alternatif. Yang pertama adalah dari matahari. Yang kedua yaitu dari air. Yang ketiga dari angin. Dan yang terakhir dari panas bumi. Energi matahari saat ini sangat dibutuhkan untuk kehidupan di bumi. Semuanya tergantung pada sinar matahari. Tidak hanya tumbuhan yang berfotosintesis, manusia pun bisa menghasilkan energi dari matahari. Energi matahari diserap di pembangkit listrik tenaga surya atau biasa disebut dengan PLTS. Kini banyak juga rumah yang mengandalkan matahari sebagai sumber listriknya dengan memasang panel surya. Energi alternatif yang kedua yaitu dari angin. Angin adalah udara yang bergerak. Pergerakannya ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Di negara Belanda, kincir angin digunakan sebagai alat untuk menghasilkan listrik. Di pembangkit listrik tenaga bayu, yaitu menggunakan turbin. Yang ketiga yaitu air. Sama halnya dengan angin, air juga bisa menggerakkan kincir atau turbin air. Di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, air yang mengalir juga banyak ditemukan. Contohnya air terjun yang diolah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selain air terjun, ada juga arus sungai, ombak, dan pasang surut air laut yang mampu menghasilkan listrik. Kemudian yang terakhir, sumber energi alternatif yang keempat yaitu panas bumi. Panas bumi atau geotermal juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Panas dari dalam bumi menghasilkan uap yang kencang. Uap ini diolah di pembangkit listrik tenaga panas bumi atau yang disebut dengan PLTPP. Anak-anak semuanya, itu tadi penjelasan pembelajaran tentang perubahan energi dan manfaatnya. Lalu, apakah kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi tersebut? Kesimpulan yang pertama yaitu energi tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Energi tidak dapat dimusnahkan, namun energi dapat diubah bentuknya. Kesimpulan yang kedua, energi digunakan semua orang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, kita harus bijak dalam menggunakan sumber energi agar kebutuhan energi dapat tetap terpenuhi dengan baik. Dan yang terakhir yaitu kita harus mencari sumber energi alternatif jika energi utama sudah habis, terutama dari bahan bakar fosil. Anak-anak semuanya, demikian materi yang Pak Eko sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat.
Selalu jaga kesehatan, jangan lupa menggunakan masker dan cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.